Halo teman-teman, kembali bertemu dengan Brother Phil, dan kali ini kembali kita akan menyanggah pernyataan dari saudara Donditan, dan inilah akibatnya jika membaca Alkitab cuma ambil beberapa ayat dan membuat kesimpulan. Dan kembali saudara Donditan, gunakan metode ini dalam mengerti Alkitab. Mari kita lihat pernyataan dari saudara Donditan. Di perjanjian lama, lu kalau mau selamat ngapain? Bertobat. Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatan jahatmu dari depan mataku. Yesaya nih. Berhentilah berbuat jahat. Belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan. Kendalikan orang-orang kejam. Belalah hak anak-anak yatim. Perjuangkan perkara janda-janda. Baiklah, mari kita berperkara. Firman Tuhan terus. Jikalau dosamu merah seperti kirmizi, akan putih seperti salju. Pernah denger dong? Oh, sering pasti. Jikalau dosamu merah seperti kain kesumba, akan putih seperti bulu domba. Nah, artinya apa? Perlu nggak ada orang yang harus mati di atas kayu salib? Kalau bilang begitu? Enggak. Jikalau dosamu merah seperti kirmizi, akan putih seperti salju. Artinya kan diampunin semua dosanya. Kalau apa? Kalau bertobat. Oke teman-teman, kita baru saja mendengarkan pernyataan dari saudara Donditan yang membaca Yesaya 1 ayat 16-18. Jika kita membaca Yesaya 1 dari ayat-ayat sebelumnya, kita akan mengerti maksud dari perikop ini. Mari kita baca Yesaya 1 ayat 12-15. Jadi ayat-ayat sebelum dari ayat-ayat yang dibacakan oleh saudara Donditan. Kenapa Tuhan tidak mau menerima lagi persembahan mereka? Di situ dibilang di ayat 12, apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu? Bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku. Jadi, hal yang orang Israel waktu itu lakukan adalah, mereka menginjak-injak pelataran bait suci Tuhan, sementara mereka mengaku sedang mengadakan kebaktian kepada Tuhan. Ya. Ayat 13, jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh. Saudara perhatikan di sini ya. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh. Yang Tuhan larang untuk dibawakan adalah persembahan yang tidak sungguh. Tuhan tidak bilang, jangan lagi membawa persembahan. No. Tuhan bilang, jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh. Sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya. Karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Jadi, yang menjadi masalah adalah orang-orang Israel melakukan perayaan-perayaan dan Sabat atau membawa persembahan, sementara mereka di saat yang sama melakukan kejahatan. Ayat 14, perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya, semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Jadi, yang menjadi masalah adalah bagaimana cara orang Israel melakukan perayaan-perayaan tersebut. Mereka secara legalisme melakukan perayaannya, tetapi di sisi lain mereka melakukan kejahatan. Oke? Ayat 15, apabila kamu menandakan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya sebab tanganmu penuh dengan darah. Jadi, bahkan untuk berdoa saja, Tuhan tidak mau mendengarkan lagi. Kenapa? Karena tangan mereka penuh dengan darah. Jadi yang menjadi masalah dengan orang Israel adalah mereka mengaku mengadakan perbaktian, melakukan ritual-ritual, tapi di saat yang sama mereka tetap melakukan kejahatan. Itulah yang menjadi masalah di sini. Bukan Tuhan melarang segala perbaktian-perbaktian itu, tetapi yang menjadi poinnya di situ adalah semuanya itu cuma formalitas, sementara mereka tetap melakukan kejahatan. Buktinya pada ayat sesudahnya itu, di ayat 16-18. Jika teman-teman perhatikan Yesaya 1 ayat 16-18, justru dosa-dosa inilah yang dilakukan oleh orang Israel. Sementara mereka melakukan ibadah-ibadah ritual mereka kepada Tuhan. Makanya di ayat 12 tadi, Tuhan tidak mau menerima korban persembahan mereka yang tidak sungguh. Kenapa tidak sungguh? Karena mereka melakukan korban itu, di sisi lain mereka tetap berbuat kejahatan. Makanya di ayat 16 dikatakan, berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan,
kendalikan orang kejam. Belalah hak anak-anak yatim. Perjuangkanlah perkara janda-janda. Jadi dari ayat-ayat ini, Tuhan melihat orang Israel tidak berhenti berbuat jahat. Orang Israel tidak mengusahakan keadilan. Terus mereka tidak mengendalikan orang kejam. Atau mereka melakukan kekejaman. Keempat, mereka tidak membela hak-hak anak-anak yatim. Dan juga mereka tidak memperjuangkan perkara janda-janda. Tetapi di lain sisi, mereka rajin berbaktian, membawa korban, melakukan ibadah Sabat, perayaan-perayaan bulan baru, dan lain-lain. Itulah yang ditentang oleh Tuhan. Jadi, setelah semuanya itu, ayat 18, Tuhan mengajak orang-orang Israel ini, marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Caranya, dengan membawa persembahan. Tetapi kali ini harus sungguh-sungguh. Karena upacara korban adalah sesuatu yang sudah ditetapkan Tuhan dari zaman Adam. Adam, Nuh, Musa melakukan upacara korban untuk penebusan dosa mereka. Jadi upacara korban itu sendiri adalah sesuatu yang sudah ditentukan oleh Tuhan sendiri dari zaman Adam. Jadi tidak mungkin Tuhan menentang apa yang sudah Dia tetapkan sebelumnya. Yang Tuhan tentang adalah bagaimana cara orang melakukan sistem tersebut. Jika sistem itu tidak dijalankan dengan benar, Tuhan tidak akan menerimanya. Seperti halnya dengan orang-orang Israel di dalam Yesaya pasal 1 ayat 12 sampai dengan 18. Dan sistem ini atau persembahan korban di zaman Perjanjian Lama adalah lambang dari apa yang Yesus lakukan di salib. Perjanjian Lama, tiba-tiba di Perjanjian Baru, nggak bisa selamat kalau nggak ada darah Yesus tertumpah di atas kayu salib. Ya, kita dengarkan pernyataan Donitan yang menjelaskan perbedaan Quran dan hadis. Kita coba lihat. Kalau kita melihat gaya bahasa ya di dalam Al-Quran, sering kita membaca ada kata-kata kul, gitu kan? Katakanlah. Siapa yang disuruh mengatakan? Otomatis Nabi. Nabi disuruh mengatakan kepada umatnya pada saat itu, gitu ya. Tapi kalau kita baca hadis gimana? Qala, ya kan? Nabi bersabda, Nabi berkata, gitu ya. Beda kan? Faktanya, وقال الرسول. Tapi kalau kita baca hadis gimana? Qala, ya kan? Nabi bersabda, Nabi berkata, gitu ya. وقال الرسول. Tapi kalau kita baca hadis gimana? Qala, ya kan? Nabi bersabda, Nabi berkata, gitu ya. وقال الرسول. Apakah ayat Quran ini adalah hadis?